Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini Kepala Dinas Pelaksana Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Insinyur Panji Cahyanto, Sarjana Kehutanan MSI di hari pertama mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pelaksana Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan melakukan kunjungan tempat wisata yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kemarin kita dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan mengecek aset-aset wisata yang berada di bawah atau yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Ada beberapa lokasi yang kita tinjau. Pertama adalah monumen penderitaan rakyat, tanam budaya, serta Danau Ogan Permata Indah. Ini semua ada asetnya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, ujar Kepala Dinas Pelaksana Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian, memang ada beberapa hal yang belum menarik perhatian buat saya. Yang pertama untuk Monpera, sepertinya memang tempatnya strategis bagus, cuma pengelolaan museumnya memang perlu dioptimalkan. Karena di dalam Monpera ada museumnya sampai ke lantai teratas, untuk fasilitas sudah cukup bagus di Monpera. Sedangkan untuk taman budaya ya karena tempatnya agak di pinggir kota, jadi memang ini perlu kita selalu dipromosikan dan dikomunikasikan ke dinas-dinas kita yang ada di sana. Untuk di taman budaya, sering mengadakan beberapa event kebudayaan di Taman Budaya, ada Festival Amri Yahya, kemudian Festival Kebudayaan Kabupaten, Kota, dan yang ketiga yakni Danau Ogan Permata Indah. Di mana Danau Ogan Permata Indah ini sekarang lagi proses pembangunan revitalisasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan, ungkapnya. Kita dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan ngecek aset-aset wisata yang berada di bawah atau dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan. Ada beberapa lokasi yang kita tinjau. Yang pertama, Monumen Monpera, kedua Taman Budaya, ketiga Danau Opi. Ini semua ada di bawah asetnya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan. Memang ada beberapa hal yang belum menarik perhatian saya. Yang pertama untuk Monpera kayaknya memang tempatnya strategis bagus, semua pengelolaan museumnya mungkin perlu dioptimalkan, kan di dalam monumennya ada museum sampai ke lantai 5 atau lantai 8 kayak. Kemudian untuk fasilitas sudah cukup bagus sih Monpera. Kemudian untuk taman budaya ya karena tempatnya agak di pinggir kota, jadi memang ini kita perlu selalu promosikan, publikasikan kegiatan kita yang ada di sana maupun kegiatan-kegiatan budaya yang dilaksanakan di Taman Budaya. Ini ke depan kita akan mengadakan beberapa event kebudayaan di Taman Budaya. Ada Festival Amri Yahya, kemudian Festival Budaya Kabupaten Kota, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yang di Danau Opi. Danau Opi ini sekarang lagi proses pembangunan revitalisasi yang dilakukan oleh Dinas PU PSDA Sumatera Selatan. Jadi ini sudah tahun ketiga dan rencananya besok, hari Jumat besok akan dibahas, ketemu antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kemudian Dinas PSDA, kemudian dari Inspektorat untuk membahas proses serah terima aset dari kegiatan revitalisasi Danau Opi ke antara dari PUPSDA ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kondisinya cukup bagus Monpera, jadi
posisi di tengah kota. Memang untuk museumnya kayak perlu ditingkatkan untuk museumnya, karena koleksinya juga tidak terlalu banyak dan orang jadi perlu, sehingga orang tertarik untuk masuk ke museum yang ada di Montpera itu. Penataan koleksi barangnya itu perlu lebih diperbaiki lagi. Gila. Lebih pusing. Heeh. Itu memang terpengaruh, tapi ini kan namanya Montpera Museum itu duluan kewenangan pemerintah pusat, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian diserahkan ke provinsi. Ya, ini yang menjadi kendala karena provinsi punya keterbatasan di anggaran. Jadi ke depan, tapi ada kegiatan dari dana DAK non fisik yang dari pusat ini untuk operasional atau untuk event-event yang ada di museum di Sumatera Selatan. Tapi untuk pembangunan fisiknya kita memang masih perlu ditingkatkan untuk pembangunan fisik museumnya. Kemarin saya ke sana ada kegiatan-kegiatan event seperti lomba tarian, kemudian workshop masalah tanja, kemudian workshop masalah bahasa Palembang, huruf Palembang. Itu sangat menarik dan banyak anak-anak sekolah, kemudian wisatawan yang berkunjung ke museum. Yang menjadi catatan bahwa anak-anak sekolah mulai SD, SMP, SMA itu memang ada kegiatan melihat museum. Dan minggu kemarin juga dari Bank Indonesia juga membuat monorabel uang 10 ribuan yang di halaman belakang, di lembar belakang itu merupakan foto dari rumah limas yang ada di Museum Negeri Sumatera Selatan. Ini kemarin dari Bank Indonesia Kanwil Sumatera Selatan dibuat semacam monumen, kemudian sudah diserahkan ke museum untuk pengelolaan lebih lanjut dan bermuseuman. Kan kita kan tugas kita yang tua-tua ini untuk supaya anak-anak yang masih sekolah itu kedepannya juga paham bahwa budaya Sumatera Selatan itu seperti apa. Jadi itu yang bisa dilihat di museum. Makanya anak-anak siswa didik harus ditarik supaya bisa melihat museum, dan kita juga berencana mungkin dengan bantuan dari NGO untuk menyusun kurikulum muatan lokal budaya Sumsel itu untuk anak-anak sekolah. Jadi, tapi ini baru sifatnya baru penjajakan awal. Mudah-mudahan